Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastra Aulia Kartika dari ITSK Dr. Supraun Malang. Pada hari ini saya akan mengangkat sebuah topik yang sangat seru untuk dibahas. Kalian tahu apa itu? Ya, parenting pranikah. Jadi bukan suatu hal yang baru lagi buat kita dengar mengenai parenting ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan parenting ini. Jadi parenting itu merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, dimulai dari anak pertama kali dilahirkan sampai dengan anak dewasa, yang dimana hal ini bukan hanya berpengaruh kepada anak, tapi juga berpengaruh kepada orang tua. Bentuk dari parenting ini bisa seperti merawat, mendidik, kemudian mengajari, mendisiplinkan, atau juga dalam bentuk memberi panduan. Nah, tujuannya sendiri dari parenting ini yaitu untuk menyiapkan anak, baik secara mental maupun secara emosional anak dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan yang akan datang. Nah, sekarang kenapa parenting lebih baik dilakukan sebelum menikah daripada ketika anak sudah lahir? Nah, pasti kalian ingin tahu bukan kenapa hal ini terjadi? Yang pertama, kita itu harus memahami bahwa adanya keterbatasan waktu ketika kita sudah menikah. Dari kebanyakan pasangan itu lebih memilih menghabiskan waktu bersama dengan pasangannya, atau bisa saja karena pasangan ini sama-sama sibuk kerja, jadi tidak memiliki waktu untuk mempelajari ilmu parenting. Oleh sebab itu, selagi kita masih punya banyak waktu untuk mempelajari ilmu parenting, maka kita sebaiknya melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu persiapan mental. Bisa kita lihat dari beberapa kejadian yang akhir-akhir ini terjadi, seperti halnya ada seorang ibu yang ingin membuang anak bayi atau balitanya itu ke rel kereta. Nah, ini termasuk dalam salah satu contoh bentuk kurang kesiapan mental dalam menghadapi atau menerima suatu anugerah seorang anak. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, lebih baik kita menyiapkan mental kita sebelum kita menikah. Nah, contoh gimana sih kita menyiapkan mental itu sebelum menikah? Ya, seperti kita mempelajari ilmu parenting ini, kita harus banyak-banyak mencari informasi, kayak gimana sih kehidupan setelah menikah itu, gimana sih cara menangani anak waktu masih bayi, kemudian bagaimana sih cara kita membagi antara waktu kita nanti istirahat atau untuk kita merawat anak. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita menikah atau sebelum jauh-jauh hari harus sudah mempersiapkannya. Yang ketiga, anugerah anak ini bisa kapan saja. Nah, terlebih lagi bagi pasangan yang memilih untuk tidak menunda keturunan. Nah, daripada nanti waktu kita sudah diberi Tuhan seorang anak, tapi kitanya belum siap, kemudian kita mendidik anak secara asal-asalan, maka lebih baik kita sudah menyiapkannya jauh-jauh hari sebelum menikah. Kemudian yang keempat, sebagai seorang pendidik pertama atau kita ini sebagai seorang wanita kan madrasah utamanya seorang anak, maka oleh sebab itu kita itu harus menyiapkan ilmu dan harus bekerja keras lebih awal demi menyiapkan anak yang tumbuh dengan baik. Nah, tentu saja kita ingin bukan memiliki anak yang kelak dapat membanggakan kita, yang dimana dia bisa menjadi contoh teladan baik untuk sesamanya. Nah, oleh sebab itu kita sendiri harus
menjadi orang tua yang baik supaya anak menjadi anak yang baik. Bagaimana kita bisa menuntut anak itu menjadi lebih kalau kita saja masih kurang? Nah, kemudian apakah ada tips untuk parenting pranikah? Tentu saja ada. Yang pertama, kita tuh harus menentukan tujuan parenting ini dengan pasangan. Jadi seperti yang tadi contohnya, tujuannya yaitu untuk menyiapkan baik secara mental maupun secara emosional anak. Nah, itu salah satu tujuan dari parenting. Atau bisa saja kalian bertujuan untuk, saya ingin anak saya nanti tumbuh jauh lebih baik dari saya. Nah, itu termasuk dari tujuan parenting. Kemudian yang kedua, mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Pada zaman kita saat ini dengan pada zaman anak yang akan datang, itu tentu saja banyak perbedaan. Nah, oleh karena itu kita harus terus mengikuti zaman. Semisal kayak pada anak sekarang itu kesehatan mentalnya jauh lebih harus diperhatikan. Nah, pada zaman anak yang kita akan datang nanti juga berbeda. Kita harus mengetahui, kita harus melakukan pendekatan kepada anak. Kemudian yang ketiga, menanamkan mindset bahwa anak merupakan amanah. Nah, dengan kita menerapkan pikiran seperti itu, kita akan menjadi seorang orang tua. Oh iya, saya sudah diberikan Tuhan seorang anak, saya harus membesarkan dia dengan penuh kasih sayang, dengan pendidikan yang baik. Kemudian mengupgrade diri akan menjadi role model yang baik bagi anak. Nah, ini juga masih berkaitan dengan yang tadi, dimana memang kunci atau tonggak pertama itu pada diri kita sendiri. Kita harus lebih dahulu mempelajari bagaimana sih cara menghadapi, mengontrol emosi kita, bagaimana sih cara mengatasi ketantruman kita. Nah, kalau kita belum bisa menghadapi ketantruman diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghadapi anak, bukan? Nah, oleh sebab itu kita harus menyiapkannya jauh-jauh hari sebelum menikah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, kita harus terus belajar dan bekerja sama dengan pasangan. Nah, kita menikah itu dengan pasangan, bukan? Jadi kita harus melibatkan semua hal itu dengan pasangan kita. Kalau kita sebagai istri harus melibatkan suami, sebagai suami juga harus melibatkan istri. Sehingga anak nanti bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.